Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Fadhal. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jamaah Al-Hamidiyah dan para pecinta ilmu yang sudah hadir, alhamdulillah, baik di studio di pesantren Al-Hamidiyah maupun di Zoom ya. Alhamdulillah, ngasuh kita ini pertemuan pertama lagi setelah libur, ngasuh ngaji bersama pengasuh yang diselenggarakan di pesantren Al-Hamidiyah di Depok. Nah, ini selama libur alhamdulillah kita juga banyak silaturahmi dengan kolega-kolega gitu ya. Saya juga alhamdulillah saya lihat alumni-alumni dari pesantren Cipasung
tempat saya mondok dulu ini beberapa sudah hadir, hatur nuhun pisan. Di Kokojoan ku Kang Agus Salim, hatur nuhun Kang Agus separa kanca ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan memberi manfaat ya apa yang akan kita bacakan. Jadi para jemaah ingin mengingatkan lagi bahwa Ngasuh sekarang ini sedang membacakan kitab Sulamut Taufiq. Sulam Taufik itu karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, dan syarahnya ditulis oleh kiai kita yaitu judulnya Mirqat Su'ud At-Tasdiq oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Mudah-mudahan memberi manfaat terus kepada kita sekalian ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus pada pagi ini salah seorang warga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tadi pagi. Kita menyebutnya Mpok Ijoh ya. Mpok Ijah nama lengkapnya adalah Ibu Khadijah binti Marjuki. Beliau diberi cobaan oleh Allah, sakit, dan insya Allah sekarang ini yang terbaik untuk almarhumah. Mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan sekarang ini menjadi an-nafsul mutmainnah yang kembali betul-betul kehariban Allah yang maha menciptakannya. Insya Allah itu yang terbaik yang ditakdirkan oleh Allah untuk hamba-hambanya ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Al-Fatihatus Tsaniyah khususan ila muallif hadzal kitab Sulam Taufik Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad Ba'alami nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, wa ila Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, wa ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu, wa ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa asatidah ghafarallahu dzunubahum. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hancak kita itu sampai halaman 98. Jadi kita akan lanjutkan faslun. Bagi yang pegang kitabnya Sulam Taufik halaman 58 ya, kalau cetakannya sama ya. Faslun minal wajibati qalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ini satu fasal. Ai hadza faslun. Adapun ini satu fasal. Bisa jadi faslun sebagai khabar mubtada, mubtadanya mahdhuf ya, muqaddar. Hadza faslun. Fasal ini kita kalau kemarin terakhir itu kan kita membahas tentang riba gitu ya, membahas tentang muamalat, tentang nafkah suami ke istri dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk pada bab tentang sifat-sifat al-mahmudah wal madmumah. Apa aja sih sebetulnya sifat yang dalam perspektif
para ulama ya, dalam pandangan para ulama, as-sifatul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, wal madmumah, dan sifat-sifat yang tercela. Sebetulnya kalau di pesantren khususnya untuk para santri, para siswa, siswi di madrasah juga gitu ya. Kalau mau nyari bahan untuk tausiah, banyak sebetulnya di dalam Sulam Taufik ini kan memang kitab akhlak juga ya. Nah, ini salah satunya bab fasal yang sekarang. Minal wajibati, itu tetap di antara hal-hal yang wajib, al-qalbiyati, yang bersifat hati, qalbu. Saya lebih suka menerjemahkan kalbu sebetulnya daripada hati ya. Karena al-qalbiyah itu kalau dalam pengertian pemahaman tasawuf itu bukan hati dalam pengertian hati yang hati sebelah kiri ya. Di sini bukan fisik hati itu, bukan. Yang namanya qalbu itu. Yang disebut al-qalbiyah itu adalah nuraniyah sebetulnya. Jadi nurani, yang disebut dengan ruh, dengan nurani itu qalbiyah. Jadi bukan fisik. Karena kalau hati yang fisik ini ketika kita wafat, meninggal, dikuburkan, kan hati itu ikut membusuk kan. Tapi kalau qalbu itu tidak, nuroniyah ya. Kita sering menyebutnya hati nurani. Nah, hati nurani itu bukan yang hati fisik itu, tapi apa yang disebut sebagai ruh di dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya, ruh itu apa? Kata Allah, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku, kata Nabi Muhammad ya. Ruh itu urusan Tuhanku gitu. Nah, itu yang dimaksud al-qalbiyah. Jadi yang sekarang yang akan dibahas itu adalah al-wajibat al-qalbiyah, kewajiban-kewajiban kalbu ini apa nih gitu ya. Nah, berarti fid dunya wal akhirah kewajibannya, karena kalaupun kita meninggal secara fisik, kalbu ini, ruh ini akan tetap begitu. Minal wajibatil qalbiyah itu khabar muqaddamnya. Nah, yang di depan itu mubtada muakhirnya. Minal wajibatil qalbiyati, itu tetap di antara hal-hal yang wajib al-qalbiyati, yang bersifat kalbu, al-imanu, utawi iman billahi, kepada Allah. Jadi kalau saya baca utawi itu maksudnya untuk menunjukkan itu mubtada ya. Ya bisa adapun juga sih, tetapi biasanya di pesantren itu utawi. Kalau di Sunda mah bukan utawi, ari gitu. Minal wajibati, eta tetap di antara hal-hal wajib, al-qalbiyati, anu bangsa hate, al-imanu, ari iman billahi, ka Gusti Allah. Sama aja ya. Nah, yang pertama itu iman kepada Allah. Apa yang harus diimani? Biwahdaniyatihi. Kita harus meyakini tentang keesaan Allah, wa bisifatihi, dan sifat-sifat Allah, as-subutiyati ya, wasalbiyati. Jadi sifat-sifat yang 20 itu kewajiban yang tidak bisa ditawar bagi seorang muslim. Nah, kemarin kami diskusi di para santri alumni pesantren Cipasung, karena ya saya santri dari sana dulu, jadi banyak kolega-kolega yang masih. Sebetulnya iman itu tingkatannya itu seperti apa sih? Nah, itu ramai juga itu, karena memang membahas akidah iman itu kan macam-macam pendapat teologisnya gitu ya. Bagaimana seseorang itu masuk neraka atau tidak? Wah, itu pasti kita di pesantren Al-Hamidiyah ini juga banyak sekali mendalami tentang itu. Tapi sekarang kita ikuti saja alurnya ini dari kitab ini ya. Jadi yang wajib kita ketahui itu kira-kira yang sifat 20 itu. Wujud, qidam, baqa, mukhlafatul lil hadisi. Nah, kalau kita mampu belajarnya, iman dengan dalil itu wajib. Gitu. Kan kita tahu Allah itu misalnya esa gitu, ada gitu ya, wujud gitu. Terus dalilnya apa? Nah, kalau ngaji Jauhar Tauhid, ngaji apa ya? Oh, dalilnya itu wujudu hadzil makhluqat misalnya. Itu tuh wajib. Gitu. Imannya itu tidak taklid gitu. Tapi kalau seandainya ada yang udah nggak bisa belajar, udah nggak mampu, udah
pokoknya udah nggak bisa aja gitu, bener-bener nggak bisa. Maka iman yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai imanun taqlidiyun, imannya taklid aja, ikut aja deh ke para ulama, ikut aja ke guru gitu. Allah tuh esa, Allah tuh ada gitu. Kata kiai saya, minimal itu iman yang paling minimal gitu. Nah kalau kita makan di pesantren ya, jadi sifat 20 itu wajib kita ketahui dengan dalil-dalilnya. Di sini Syekh Nawawi menjelaskan arkanul iman arba'ah. Iman itu rukunnya ada 4. Rukun ya, rukun itu ma wajaba wan qata'a. Sesuatu yang wajib tapi dia bukan seperti syarat. Jadi sesuatu yang wajib dan kalau sudah selesai yang satu maka kemudian bisa berpindah ke yang lainnya. Rukunnya itu ada 4. Ayya'lama annallaha wahid. Itu yang pertama. Kalau mau disebut iman, rukunnya itu adalah ya mengetahui bahwa Allah itu esa, la sanyalahu. Itu di tengahnya ya, saya baca di tengahnya dulu. Tidak ada duanya. Ya, kemudian alimun la jahla ma'ahu. Allah itu maha mengetahui, la jahla ma'ahu. Tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Allah. Qadirun la ajza ma'ahu. Allah itu maha kawasa, la ajza. Allah itu tidak lemah itu. Kemudian adlun, Allah itu maha adil. Jadi harus betul-betul meyakini bahwa Allah itu ada bersama kita. Itu yang pertama, iman. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wabima ja'a, selanjutnya wabima dan iman kepada sesuatu ja'a yang datang itu anillahi dari Allah. Harus yakin, harus iman kalau sesuatu dari Allah mah udah pokoknya minal amri wan nahi, mau perintah mau larangan itu kalau dari Allah ya sudah gitu. Kita masih ingat ya cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya. Bagaimana pasrahnya gitu ketika Nabi Ibrahim bilang bahwa aku melihat engkau di dalam mimpi itu, aku harus menyembelih engkau gitu. Nabi Ismail kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Kayak gitu. Itu yang disebut sebagai Islam yang hakiki, jadi pasrah. Kepasrahan kepada iman karena sesuatu dari Allah, jadi qadarullah kira-kira gitu ya. Kalau memang kita kan yakin al iman bil qadar khairihi syarrihi, jadi apapun yang menimpa kita itu ini adalah takdir dari Allah, saya terima itu enaknya gitu. Ketika ada musibah, ada gempa, ada apa tsunami segala, misalnya bangsa Indonesia itu kan masyarakatnya itu masyarakat yang sangat religius ya, mayoritas muslim juga. Nah, keuntungan teologi di dalam Islam itu ketika menghadapi musibah itu recovery-nya cepat, gitu. Karena ya sudah, keluarga saya semuanya habis oleh tsunami misalnya kemarin itu 2006 dulu gitu. Tentu saja sedih sekali kan, anak istri hilang misalnya. Tapi ketika dalam hatinya itu ya ini takdir Allah, mau apa lagi? Lama-lama itu pelan-pelan. Ketika ada kepedihan, aduh saya gagal ini, gagal itu, cepat recovery-nya. Nah, beda dengan masyarakat tertentu gitu ya, ada yang tidak mementingkan nilai-nilai agama. Indonesia itu kan paling tinggi kan, bahwa agama itu paling penting di dalam kehidupan. Tapi ada negara lain kan yang cukup rendah, Jepang misalnya kan. Nah, kalau kita lihat survei-surveinya gitu ya, kadang-kadang ketika menghadapi masalah itu, mungkin apa yang dilakukan? Bunuh diri. Frustasi lah, paling nggak frustasa gitu. Pelariannya gimana? Nah, walaupun sekarang masyarakat Jepang juga banyak yang sangat religius gitu ya. Ya, religius tidak selalu Islam kan. Religius bisa dari agama apa saja nilai-nilainya gitu. Nah, itu iman ke Allah gitu, iman kepada Allah, dan bima ja'anillah, apapun yang datang dari Allah itu makanya wajib ya. Kemudian wal imanu, dan wajib beriman, ini soal hati nih, hati kita wajib beriman bi rasulillahi, kepada Rasul Allah.
Kita yakini bi anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, nabi Allah. Wa bima ja'an Rasulillah, dan wa bima, dan percaya atas apapun sesuatu ja'a yang datang itu ma an Rasulillahi, dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada al-ahkam, hukum-hukum dari Allah, hukum-hukum dari Rasulnya. Kalau itu datang dari Rasulullah, yakini. Bagaimana kalau datangnya dari mbah? Oh, ini lagi ramai mbahnya ya. Wah, gimana nih mbah? Wah, bisa bicara dengan semut, bahasa semut. Yang lagi ramai nih. Pokoknya saya udah komunikasi dengan malaikat nih, dengan malaikat Israel misalnya. Ya, gitu ya. Nah, itu tentu saja tidak sesuai dengan apa yang kita yakini setidaknya. Ya, tapi kan suka ada orang itu kalau misalnya dia benar itu kebenarannya nanti diketahui belakangan gitu. Biasanya suka dianggap gila dulu padahal benar. Nah, tapi ada dasar-dasar yang sudah teruji zaman. Kita sudah punya Quran, hadis, kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, ya kembali saja ke situ. Kan gitu ya. Selanjutnya mana? Wat tasdiqu, ada kewajiban qalbu lagi yang berikutnya itu adalah wat tasdiqu, dan at tasdiq, membenarkan. Jadi hati kita nih harus membenarkan apapun yang datang dari Allah dan dari Rasulullah. At-tasdiq itu kan dari bahasa Arab sodako ya, fi'il, maksud saya sulasi mazid, an-naul awal, al-babu tsani, fa'ala yufa'ilu. Jadi farraha yufarrihu, sodako yusoddiqu. Sodako yusoddiqu, tasdiq artinya membenarkan. At-tasdiq, membenarkan. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu membenarkan. Kalau di dalam manuskrip Tanbih Al-Masyi, ini sekedar tambahan wawasan ya. Ada satu manuskrip abad ke-17 yang disusun oleh para ulama, oleh ulama Aceh. Itu menjelaskan bahwa kalau kita mengucapkan wahadtullaha, aku mengesahkan Allah. Nah, itu hati-hati, jangan meyakini ja'altu al-wahdaniyat lillah misalnya. Jangan jangan merasa bahwa aku mengesahkan Allah itu berarti esahnya Allah itu tergantung aku yang mengesahkan gitu. Berarti kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah itu Allah tuh rugi, enggak gitu. Karena keesahan Allah itu bukan karena lil ja'li, bukan karena kita yang membuat, tetapi wahadtullah itu artinya nasabtu al-wahdaniyah ilallah. Aku menisbahkan saja, bukan menjadikannya. Dinisbahkan, dikaitkan keesaan itu dengan Allah. Itu artinya, ya kamu mau beriman atau tidak, itu tidak mengurangi keesaan Allah. Maknanya begitu. Tapi kewajiban kita itu adalah at-tasdiq, ya, membenarkan. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Ikhlas fil amali, di dalam beramal. Kita takzim di Yayasan Al-Hamidiyah, ngajar di Madrasah Sanawiyah, alhamdulillah transfer ilmu ke para santri gitu. Nah, ikhlas itu penting. Ikhlas beramal atau beramal seikhlasnya. Ikhlas beramal ya. Katanya, ini mah bukan ikhlas beramal, beramal seikhlasnya. Honornya kecil katanya gitu. Apalagi kalau gurunya belum tetap, guru honor, aduh, udah diberhentikan lagi karena belum tetap katanya. Macam-macam ya. Ya tentu harus menyeimbangkan, selalu harus seimbang antara ikhlas dengan juga yang mempekerjakannya harus ikhlas juga dong, memberikan rewardnya, memberikan ujurnya gitu ya, balasan secara duniawinya. Dua-duanya harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Syekh Nawawi di sini menjelaskan wahwa
tasfiyatul qalbi minar riya'i, membersihkan hati dari riya. Nah, jangan sampai ada riya, ujub, riya itu pengen dipuji, berarti udah nggak ikhlas itu. Tarkul amali li ajlin nasi, itu namanya ikhlas. Harus tarkul amali li ajlin nasi, tinggalkan beramal semata karena manusia. Ya saya mah bikin RPS yang bagus, bikin silabus yang bagus, ya biar dipuji sama Ustadz semua. Ya, ini para pembina nih, wah dipuji nantinya. Itu namanya ria'an linnas atau li ajlin nas gitu. Ria namanya gitu ya. Bahkan Syekh Nawawi menyebutkan wal amalu li ajlin nas syirkun. Syirik itu beramal karena manusia itu ya syirik gitu. Harus membersihkan hati dari itu kewajiban kita juga. Wa yaqinu, dan yakin, ini masih kewajiban qalbu. Apa itu yakin? Wahwa, dan adapun yakin itu al amalu, beramal lillahi karena Allah, wahdahu, semata-mata Allah. Al amalu lillahi wahdah, itu arti yakin. Yakin saya mah pokoknya semata-mata karena Allah gitu. Lillahi ta'ala biasanya kan begitu ya bahasanya itu ya. Wan nadamu, kewajiban kalbu yang berikutnya itu menyesal alal ma'asi, atas perbuatan-perbuatan maksiat. Sedih kita kalau melakukan kesalahan, berharap ya Allah jangan sampai terulang lagi gitu. Bahwa kita terjerumus melakukan kesalahan itu ya namanya juga manusia kan, al insanu mahalul khata' wan nisyan, selalu ada. Tapi yang penting, lebih penting maksudnya, jadi kepleset itu kadang-kadang terjadi ya ke kita itu, entah levelnya kecil maksiatnya itu, naudzubillah tentu saja, apalagi yang besar, naudzubillah. Tapi kalau itu terjadi, yang penting itu an-nadamu, kewajibannya itu menyesali alal ma'asi. Apa itu menyesali itu? Di sini dijelaskan bi ayyahzuna 'alaiha, menyesali, sedih, paling enggak sedih deh, jangan itu kan biasa itu. Jangan, harus ada rasa sedih, kemudian wayatamanna, dan berharap annama waqa'at minhu lam taqa, bahwa ini sudah di terakhir kali deh. Saya nih kumaha tuh, ini banyak banget dosa gitu, kejadian lagi misalnya. Udah, sekarang terakhir ya Allah, salat tobat gitu. Udah, selesai. Itu udah selesai kewajiban kita gitu ya. Bagaimana kalau terulang lagi? Ya, taubat sambal katanya gitu. Jangan ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Segera ingat kepada Allah, kemudian segera beristighfar. Wa tawakkulu, dan berikutnya tawakal alallahi, kepada Allah. Ini enaknya ngaji Mirqat Su'ud at-Tasdiq itu, kita punya definisi gitu. Tawakal kan kita sering nyebut tawakal. Tawakal itu apa? Tinggal dilihat di tengahnya. Wa tawakkulu, dan tawakal alallahi, kepada Allah. Kata santri, Ustaz, tawakal itu apa? Ini nih tawakal itu. Wa haqiqatuhu tarkul i'timadi ala ma siwallahi ta'ala. Yang namanya tawakal itu, yang hakiki itu adalah tarkul i'timad, meninggalkan, mengandalkan kepada selain Allah. Itu namanya tawakal. Tarkul i'timad ala ma siwallah gitu. Pokoknya kita mah sudahlah hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu aja zikirnya. Tentu panjang ininya, nanti bahasanya. Tawakal tidak berarti tidak berusaha kan, tidak berarti tidak ikhtiar. Makanya ngaji kan harus tuntas kan ya. Mentang-mentang tawakal, saya mah pokoknya sendal terserah aja mau hilang atau apa, pokoknya
oh, saya taruh di situ, oh udah saya tinggal, itu ya hilang. Kalau hilang nanti nyalahin Allah. Allahnya gimana? Katanya saya harus tawakal. Emangnya Allah suruh jagain sendal kamu itu yang harus ada ikhtiar secara syariat kan gitu ya. Itu yang Rasul ajarkan kepada kita. Wa tawakkul 'ala Allah. Tapi secara definisi begitu. Jangan sampai mengandalkan batu akik ini nih, batu akik. Wah, ini batu akik. Apa ini namanya nih? Hah? Digosok-gosok terus nih. Kecubung. Ini batu akiknya yang ini dari Bengkulu ini. Jangan mengandalkan batu akik, oh, pokoknya ini ada isinya. Oh, kalau ada apa-apa itu pokoknya, nah itu yang harus hati-hati itu di situ tuh. Ya jimat macam-macam itu yang hati ya, di hati bukan di sininya, bukan. Ya, bukan di sini tapi di hatinya. Kemudian kewajiban kalbu yang berikutnya adalah wal muraqabatu, dan muraqabah lillahi kepada Allah. Muraqabah itu terus-terusan merasa dilihat oleh Allah. Wahia istidamatu ilmil abdi bittila'i rabbi alaihi gitu. Jadi merasa seolah-olah Allah itu selalu melihat kita fi jami' ahwalihi, dalam segala urusannya. Nah, ini yang disebut ihsan itu berarti ya, muraqabah itu ya ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan kan. Ihsan itu di atas adil. Nah, kalau adil itu kan wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kita ini karyawan nih di Alhamidiyah nih. Kewajiban karyawan itu sampai jam berapa bekerja? Yang siang, yang pagi? Sampai 3:30. Nah, sampai 3:30 kita bekerja, duduk di sini juga mungkin bagian dari kerja karena sudah diatur, namanya juga pesantren. Maka kalau kita bekerja sampai 3:30 dengan sepenuh hati, kita sudah berbuat adil. Tapi di atas adil itu ada ihsan. Tiba-tiba jam 4 ada santri datang itu ke ruangan. Bu guru, Ustadzah, saya mau minta tolong ini, dan seterusnya urusan kesiswaannya segala misalnya. Udah jam 4, habis waktunya. Nah itu berarti dia adil dia, tapi tidak ihsan. Dia dosa tidak, dia adil dia. Adil gitu. Ya memang sudah jam 4, saya harus pulang. Ya sudah, gitu. Bayangkan saja apa yang terjadi lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau di luar jam kerja pun, kemudian bukan pekerjaan tugas dan fungsinya sekalipun, tapi dia sedang bisa mengerjakannya dan dia kerjakan, dia ihsan. Gitu. Jadi volunteerism itu ihsan di situ ya. Nah, itu barangkali hal yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan ya. Nah, bagi orang yang ihsan itu syaratnya ini harus wal muraqabatu lillah, harus selalu merasa dilihat oleh Allah. Berikutnya waridho, dan ridho anillahi, ridho atas apapun yang datang dari Allah. Wahwa, ridho itu adalah sururul qalbi bima qadallahu ta'ala. Pokoknya surur itu kan masrur ya, bahagia. Ya surruni an tazurani ilayya misalnya. Ya surruni, kalimat ya surruni atau masrur, ana masrur jiddan. Itu artinya senang gitu. Nah, ridho itu adalah sururul qalbi, kalbu kita itu selalu senang, merasa enteng, bahagia bima qadallahu ta'ala, enggak ada yang menyulitkan, walau kana murran, walaupun sesuatu yang pahit. Aduh, ini berat, saya juga berat. Jangankan pahit kehilangan misalnya keluarga gitu ya. Baru mobil kita disenggol sama motor aja, murun tuh pahit kan. Pokoknya gitu. Nah, di situ diujinya itu. Kan harus ridho. Gimana caranya? Nah, setidaknya sudah tahu dulu ilmunya nih. Tapi ada amarah, ada ghadab, namanya manusia. Kalau ada manusia yang tidak punya ghadab, itu bukan manusia namanya. Ghadab itu manusia. Kata Al-Ghazali,
manusia itu punya dua askar nih di dalam diri kita itu. Yang pertama al-ghadab, yang kedua as-syahwat. Itu askar kita. Nah, mungkin kapan-kapan boleh ngaji Kimia As-Sa'adah, itu karangan Al-Ghazali, itu bagus menjelaskan tentang itu. Ghadab itu tugasnya untuk menimbulkan amarah di dalam diri kita. Ada ketidakadilan, ini kok orang dhaif, orang lemah kok diperlakukan tidak adil, marah kita. Itu karena kita punya ghadab yang positif gitu. Syahwat itu adalah sesuatu yang menarik kita untuk lil akli wasyurbi wan nikahi. Itu karena ada syahwat, ingin makan, ingin minum, ada keinginan. Dalam pengertian positifnya, syahwat itu adalah cita-cita. Kalau ada orang yang tidak punya cita-cita, saya mau dalam begini-begini aja, udah saya mah nggak perlu naik pangkat, saya mah nggak perlu lah, udah pokoknya promosi nggak perlu, itu nggak punya syahwat namanya. Nah, jadi harus punya syahwat itu, tapi harus positif gitu. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, maka kuncinya, kewajibannya adalah waridho anillahi. Kita ridho, selalu terima ya. Mau dipromosikan, belum dipromosikan, mungkin juga diberhentikan kalau dari segi duniawi jabatan mungkin gitu ya. Murun kan, sesuatu yang mungkin bikin mutung, tapi waridho anillah. Wa husnudzonni, dan husnuzon selalu billahi kepada Allah. Ini kewajiban kalbu yang berikutnya. Dan husnuzon, baik sangka, billahi kepada Allah, selalu baik sangka gitu. Di sini Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi ya, Allah berfirman nih melalui kalam Rasul, man alima, kata Allah, barang siapa yang tahu anni, bahwasanya aku itu dzu qudratin, punya kekuasaan, ala maghfiratin, untuk memberi maaf, ala maghfirati dzunubi, untuk memberi maaf atas dosa apapun, ghafartu lahu, maka aku akan ampuni dia. Kalau ada orang, kata Allah nih dalam hadis qudsi, kalau ada orang meyakini dalam hatinya, Allah mah mau terhadap dosa yang setebal apapun, Allah mah bisa. Yang namanya juga Al-Qadir, namanya juga yang Maha Kuasa. Kalau ditanya, cik, Allah bisa nggak Allah memaafkan dosa yang 99% hidupnya itu maksiat, dosa gede? Bisa. Kalau seandainya ada orang yang meyakini begitu, maka ghafartu lahu, aku akan ampuni dia, katanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli apapun dosanya, malam yusrik bi syai'an, selagi tidak syirik gitu. Asalkan nggak syirik, itu pasti diampuni oleh Allah gitu. Asalkan kitanya husnuzan gitu kepada Allah ya. Wa husnuzan billahi. Kemudian wa bi khalqillahi, juga husnuzonnya itu, ini wawunya atop ke husnuzon ya. Ay wa husnuzonni bi khalqillahi, dan berbaik sangka juga kepada makhluk Allah. Apa pengertiannya? Nah, kata Syekh Nawawi, yang dimaksud husnuzon kepada orang itu bukan berarti tidak waspada, tapi maksudnya adalah tarku su'idzonni bil ghairi bila qarinatin taqtadihi. Itu. Meninggalkan berburuk sangka kepada orang lain tanpa ada alasan. Berarti kalau ada alasan mah boleh ya. Ada orang nih, beberapa kali presidennya nipu ini. Saya tertipu, saya pikir itu dia memang investasi begitu, ternyata kabur. Jadi dia datang lagi, husnuzon lagi, ngasih lagi 2 kali. Itu mah atunya boloon gitu mah ya, bukan husnuzon gitu. Karena kata Syekh Nawawi, tarku su'idzonni bil ghairi bila qarinatin, tanpa alasan. Tapi kalau ada alasannya, taqtadihi gitu, ya itu tidak berarti suudzon, tetapi itu artinya ya waspada, barangkali begitu ya, gitu. Wa ta'zimu sya'airillahi, kewajiban kalbu yang berikutnya adalah mengagungkan, wa ta'zimu sya'airillahi, mengagungkan syiar-syiar Allah. Kalau ada pengajian seperti ini nih, atuh ramaikan gitu. Kalau ada, kan barang siapa yang
menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya itu nyampe kepada orang yang menyampaikan itu sebanyak orang yang menerima kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan pada dirinya. Kan tinggal share aja kan, ada share informasi ngasuh ini, bagiin kemana begitu, kan ini ngajak kebaikan gitu. Orang duduk gitu, tadi sebelum ngaji saya kirim ke para kiai, para ustadz alumni Cipasung, wah siap menyimak sambil udud katanya. Di Sunda mah kan sambil udud yang ngerokok maksudnya gitu ya. Ya kalau kiai NU katanya kalau nggak ngerokok bukan kiai. Jadi makanya saya kemarin waktu ke Cipasung, saya sowan ke kiai saya, Kiai Ubaidillah waktu awal tuh. Kiai saya alhamdulillah santri di Cipasung, lulus tahun 87, sekarang saya berkhidmat ngasuh di Alhamidiyah. Pesantren NU, oh iya Kiai Syekhu, oh Kiai Syekhu. Masih NU katanya? Masih. Kok dari tadi tidak merokok? Kiainya kan gini terus gitu. Waduh ini tidak sah kalau tidak merokok gitu. Atau ambil saya sebatang untuk menunjukkan bahwa saya masih NU gitu. Nah, barokah ke kiai itu udah kumaha gitu ya. Tapi ya sekarang tidak merokok saya. Gitu. Tergantung niat. Innamal amalu bin niat gitu ya. Baik. Bagaimana berikutnya? Apa tadi? Ta'zimu syairillah. Apa nih maksudnya ta'zim itu? Mengagungkan syiar Allah itu a'lamu dinihi. Tegasnya memuliakan tanda-tanda atau apa namanya? Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru, kewajiban kalbu ini banyak ini, jadi nggak akan selesai sekarang ya, nggak apa-apa ya. Sekarang sudah jam berapa? 4:04. Wasyukru, dan kewajiban kalbu berikutnya bersyukur ala ni'amillahi. Bersyukur ala ni'amillahi, atas nikmat-nikmat Allah. Ni'am itu jama dari nikmat. Ni'amillahi majrurun bi ala itu ya. Ala ni'amillahi. Bersyukur atas nikmat Allah itu apa? Wahwa, penjelasannya zikrun nikmati, itu maksudnya adalah selalu menyebutkan kalau dapat nikmat. Wa zikru mu'tiha, dan selalu menyebutkan orang yang memberi nikmatnya itu ma'an, bersamaan gitu. Dikasih sarung gitu, pakai sarungnya gitu. Ustaz semua itu pakai biasa gitu. Iya, saya sering lihat dikasih sarung itu. Saya kan pernah ngasih gitu sarung gitu ya, dipakai, padahal mah itu mahal-mahal mah enggak, gitu, tapi dipakai, bahagia sayanya itu. Gitu. Itu satu. Jadi yang pertama itu zikrun nikmat, selalu mengingatnya. Cara mengingatnya itu kalau dengan al-hawasi, panca indera kita, kalau mengingat dengan tangan berarti ya tangannya yang mungkin memanfaatkannya. Kemudian kalau untuk mengingatnya itu dengan tubuh, berarti dipakai di tubuh. Itu zikrun nikmat. Ada yang ngasih jilbab, mungkin ini biar berwarna nih, sama nih warnanya saya kasih misalnya gitu ya, biar seragam gitu, dipakai. Nah, yang ngasihnya itu senang. Wa dzikru mu'tiha, kalau perlu yang disebut, yang memberinya juga disebut. Tapi harus hati-hati, takutnya jadi riya ya. Kalau di hadapannya jangan. Kalau di hadapannya nanti hidungnya jadi mekar, puji-puji, seikhlas-ikhlasnya orang kalau dipuji-puji itu ada aja gitu. Jadi udah lebih baik dilupakan aja yang ngasihnya. Tapi kalau dia misalnya di mana menceritakannya, silahkan menunjukkan itu wasyukru ala ni'amillah. Jangan nggak disebut-sebut gitu oleh diri kita itu. Ini mah punya saya, ini mah saya, ini mah saya. Oh, pokoknya nggak ada jasa orang lain. Ini saya semuanya. Itu tidak syukru ala ni'amillah. Wasabru, dan yang berikutnya, tapi sebentar. Ini kok panjang penjelasan Syekh Nawawi ini, apa nih? Syukur nikmat itu kalau menurut Imam Ar-Ramli wahwa as-sana'u 'alal mun'im fi muqabalati in'amihi, gitu katanya. As-sana itu memuji ya.
Jadi bersyukur itu kalau menurut Imam Romli itu memuji kepada orang yang memberi nikmatnya. Kalau Allah yang memberi nikmat ya berarti kan kita memuji kepada Allah kan. Fi muqabalati in'amihi wa yakunu bil lisani, bisa dengan lidah, bisa dengan lisan. Terima kasih, aduh dia mah baik banget, dia mah bukan karena mau pilkada aja baiknya, nah, misalnya gitu. Bil lisan wal jawarihi, dan dengan yang tadi saya sebut al hawasi, anggota tubuh. Bersyukur bisa dengan wal qalbi, bisa juga dengan hati gitu. Fasyukrul lisan, bersyukur lisan itu at-tahaddus bin ni'am, selalu tahadus bin nikmat. Nah ini kan suka ada istilah ya, tahadus bin nikmat ya. Jadi mohon maaf ya, saya ini bukan, kadang-kadang excuse ini cara keluar kita dari supaya tidak ujub ria itu, aduh saya tuh pengen menceritakan sesuatu nih, tapi ini kayak keunggulan saya gitu misalnya. Ya sudah sebutin, ini mohon maaf ya, saya bukan benar teriak nih, tapi ini saya tahdus bin nikmah gitu. Kalau santri mah begitu, tahu caranya. Karena tahdus bin nikmah itu kan menceritakan nikmat. Ini syukur nikmat itu at-tahdus bin ni'am lisana Allah Ta'ala gitu. Ini saya tahdus bin nikmat kepada Allah ya, alhamdulillah emas saya ya, kalau berlebihan juga bukan tahdus bin nikmat juga. Saya mah tahdus bin nikmat nih, saya mau memperlihatkan ini kalung saya. Ini mah bukan pamer ya, ini tahdus bin nikmat. Nah, itu berarti penyalahgunaan kalau itu ya. Harus tapi santri itu gitu, punya ininya, punya cara, karena punya ilmunya. Enggak, saya mau bukan ria, tahaddus bin nikmat. Ya iya, zahirnya begitu, fahkum bi zahir. Oh ya, dia enggak ria, dia sedang menceritakan nikmatnya, kan gitu kan. Ya. Wasabru, dan sabar ala ada ima, atas wasabru, dan sabar ala ada ima, atas melaksanakan sesuatu, aujaba, yang mewajibkan, siapa Allahu Allah, aujabahu, mewajibkan atas itu ma, siapa Allahu Allah. Jadi bersabar atas keberhasilan melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Berarti kata Syekh Nawawi maksudnya adalah habsun nafsi, menahan diri, ala masyaqati adaihi, atas kesulitan melaksanakannya. Jadi kita harus tahan ketika masyaqat ini berat, maksud masyaqat itu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, tapi berat banget gitu. Ya pada level yang paling dasar kan sholat misalnya. Aduh saya tuh berat sholat itu 5 waktu, baru selesai assalamualaikum udah azan lagi. Ya terang aja sholatnya itu di akhir waktu. 5 waktu berat, zakat berat, puasa berat misalnya gitu. Ya kalau masih berat mungkin karena mu'alaf begitu, wasabru, sabar. Sudah lewat yang begitu mah, saya mah beratnya itu melaksanakan yang lain-lainnya yang diperintahkan oleh Allah, mungkin yang sunnahnya, ya itu juga sabar ya. Wasabru, dan sabar yang berikutnya, amma, dari sesuatu, haroma, yang mengharamkan, siapa Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Sabar atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berat banget ini saya menjauhi larangan Allah ini. Nah kalau seandainya merasa berat, sabar, berarti teruskan. Teruskan untuk menjauhi larangan Allah. Wa ala mabtalakallahu bihi, wasabru, dan sabar, alama, atas sesuatu, ibtalaka, yang memberikan cobaan kepada engkau, siapa Allah bihi, atas itu ma. Jadi ada musibah-musibah yang kita alami, itu juga habsun nafsi anil jaza. Jadi menahan jiwa kita dari meratap yang berlebihan, kemudian ketika ada musibah, ada bala itu ngarumas, kalau istilah Sunda ngarumas itu
menggerutu gitu, menggerutu. Nah, itu harus sabar dari ini kewajiban kalbu kita. Wasiqatu. Nah, kita sampai titik ya di halaman 59 ini. Wasiqatu dan percaya. Percaya bukan sekedar percaya tapi al-i'timad, menyandarkan diri. Wasiqatu dan percaya birrizki atas rizki Allah. Percaya bahwa Allah yang akan memberikan rizki kepada kita. Pokoknya saya yakin aja deh, ini ada orang yang membutuhkan ini, saya kasih. Tapi itu banyak banget. Kamu kan masih sedikit rezekinya, saya percaya sama Allah. Nah, kira-kira begitu. Nah, tentu levelnya kan masing-masing beda-beda ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar barangkali bukan level kita, berikan semuanya. Gak ada tersisa satupun. Bagi kita nggak nyampe yang begitu. Itu al-i'timad billahnya itu yang dimaksud al-wasaq ini, as-siqah, percaya kepada Allah. I'timad birizkinya itu yang wajar sesuai dengan kadar kemampuan kita lah, gitu. Ini dalam hari-hari ini saya sedang ngajak ngobrol gitu ke para guru, ustadz, pembina gitu ya. Ini saya ingin menguji pandangannya tentang apa yang diyakininya, tentang i'timad birrizkinya. Cukup nggak? Kira-kira gitulah. Cukup, alhamdulillah. Gitu. Jadi cukup tidak cukup itu kan relatif gitu ya. Nah, as-siqah itu maksudnya merasa cukup itu. Dan saya percaya sama Allah. Saya khidmat pokoknya di pesantren Al-Hamidiyah, di Yayasan Al-Hamidiyah itu mungkin secara logika mah ya tidak cukup. Tetapi karena saya i'timad kepada Allah, itu rezeki makolayah tasib ada aja gitu. Tidak diduga-duga. Saya tanya, dari mana tidak diduga-duganya? Pokoknya nggak diduga-duga aja gitu. Ya sudah gitu. Dan saya percaya. Itu bekal dari ayah saya dulu di Kuningan ya. Saya sering ceritakan karena ya ini pengalaman yang saya alami betul bahwa saya dari segi rizki itu alhamdulillah gitu pas-pasan gitu. Nekat ke Jakarta, kata ayah saya, sudah pokoknya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraj. Itu jawab syarat loh kalimatnya. Yaj'al bukan yaj'alu, yaj'al. Itu sukun ya. Majzum. Artinya pasti niscaya itu. Yaj'al niscaya pasti Allah itu jadikan makhraj, jalan keluar. Wayarzuqhu sama, bukan wayarzuqhu tapi wayarzuq, mati itu. Itu artinya jawab syarat. Dan pasti Allah memberikan rezeki wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Saya bawa bekal itu ke Jakarta. Saya mungkin kata Allah, coba lihat dulu si Oman ini bener nggak nih ikhtiarnya dan keyakinannya, mungkin gitu kali ya. Jualan rokok dulu, mana nih rezeki yang layak tasibnya gitu. Ya, sehari cuma dapat 1.500, 1.000 kadang-kadang. Gendong rokok dicolong waktu sholat zuhur misalnya. Gimana coba? Allah katanya mau ngasih rezeki, tapi ini rezeki yang ada malah diambil. Kita kan mau sholat, gendongan rokoknya ditaruh, ada yang ngambil gitu. Kira-kira begitu kan? Itu ujiannya itu di situ ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, dijalani, dan berikutnya ya alhamdulillah layak tasibnya itu dari ngajar ngaji, dari ibu ada itu ada ini, khutbah itu, makanya macam-macam pokoknya, termasuk rezeki jodohnya juga. Ya, alhamdulillah karena ngajar ngaji dapat jodohnya kan gitu ya. Gimana Ustazah? Ini Ustazah Qalbi ini lagi dari tadi kelihatan khusus sekali, terutama pas bagian jodoh itu. Karena sebentar lagi insya Allah akan bersyukur ya, ala ni'amillah, dan selalu ar-ridho. Jadi ini bekal nih, ini seperti nasihat pernikahan yang lebih awal. Kalbunya ditata, kalbunya ditata gitu ya. Baik. Sampai mana tadi?
Nah, kita selesaikan, kita percepat karena sudah jam 3. Wattihamun nafsi, yang berikutnya itu mementingkan an-nafs, kemudian wa'adamu ridho, dan tidak ridho, anha, dari itu an-nafs. Jadi ittiham itu maksudnya memberi perhatian pada jiwa, pada diri, pada nafsu. Harus hati-hati terhadap wa'adamu ridho, dan tidak ridho, anha, dari itu an-nafs. Jadi jangan dikendalikan terus oleh nafsu, gitu ya. Wa bughdus syaitani, dan kewajiban kalbu berikutnya adalah membenci syaitan. Wa bughdus syaitani, jangan menaati perintah syaitan. Wa bughdud dunya, dan membenci duniawi. Nah, ini harus hati-hati menafsirkannya. Wa bughdud dunya, membenci dunia. Maksudnya membenci dunia yang mengakibatkan lupa kepada Allah. Al-Ghazali banyak menjelaskan tentang itu ya. Taba'an lillahi ta'ala, karena mengikut lillahi ta'ala. Fa inna Allah ta'ala lam yandur ilaiha mundu khalqiha li syiddati bughdihi, dan seterusnya. Itu penjelasannya. Wa bughdu ahli ma'asi, juga kewajiban kalbu itu kita harus membenci ahli maksiat. Setidaknya kita tidak setuju dengan perbuatan maksiat. Bi ayyun kiro ala fi'lihim, kita ingkar atas apa yang dilakukan oleh teman kita yang itu maksiat. Wala yardo bidalika, aku mah nggak setuju, meskipun dia mungkin nggak bisa melarang temannya itu, minimal bughdu ahlil ma'asi. Dan wa mahabbatu Allahi, dan mencintai Allah. Wa mahabbatullahi, wa mahabbatu kalamihi, dan mencintai kalam Allah. Jangan ada satupun dari Al-Quran, dari hadis yang itu memang kan sudah dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul itu kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan oleh Rasul juga wahyu Allah. Jadi wa mahabbatu kalamihi, itu cintai hadis Rasul. Wa rasulihi, dan mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi, cintai juga Allah. Di situ ada hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai oleh dirinya ketimbang yang lain-lainnya. Yang berikutnya yang wassahabati, mencintai para sahabatnya. Ahlus sunnah wal jamaah itu ya. Jadi iman mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai sahabatnya, wal ali, dan mencintai keluarganya, ahlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir wal ansori, terakhir di halaman ini, wal ansori, dan mencintai para penolong Allah. Wassolihina, terakhirnya di situ titiknya, wassolihina, dan mencintai orang-orang yang saleh, gitu ya. Yang berikutnya waqala wallahu a'lam bishawab. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan dari jemaah di studio atau di daring di Zoom, enggak? Masih ada waktu ya Ustaz Suma ya? Ya, mangga. Ada mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Al-Mukarram. Mangga. Tadi mendengar penjelasan dari awal tentang ikhlas ya. Tentang kewajiban kolbu itu salah satunya. Ikhlas dalam beramal. Ya. Nah, kadang kita sering mendengar kalimat sabar tak terbatas, ikhlas tak berujung.
Wah. Ya, itu. Sabar tak terbatas, ikhlas tak berujung. Nah, itu untuk apakah ada bisa ya mengukur keikhlasan seseorang, karena kadang kita bilang saya ikhlas, tapi kan kita tidak tahu ya di dalam hatinya tuh. Saya bilangnya ke hati atau kalbu ya? Dalam hati atau dalam kalbu? Kalbu. Ya. Apakah itu ikhlas atau tidak? Jadi untuk mengukur keikhlasan seseorang, apakah bisa kita mengukur keikhlasan seseorang? Itu yang pertama. Yang kedua tentang muraqabah tadi ya, merasa seolah-olah dilihat oleh Allah. Ini ya, hati saya luar biasa ini. Pengajian hari ini benar-benar sepertinya kalimat jangan merasa, jangan bersikap langit karena kita ini tanah yang hanya tanah yang diberi nyawa, tidak ada apa-apanya gitu. Kalau kita kaji semua tadi sampai dengan kewajiban qalbu itu luar biasa ya, sampai dengan tadi terakhir cinta orang-orang soleh, cinta orang-orang yang menolong Allah, dan cinta orang-orang soleh. Mohon penguatan dalam hal ini supaya lebih rasanya tidak ada apa-apanya diri ini gitu. Supaya lebih semangat lagi tuh dalam kerja. Jadi kita berburu duniawi terus, tapi juga akhirat kita dapat gitu. Mohon penguatannya. Terima kasih Al-Mukarram. Mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Bulan ya. Atur nuhun. Yang pertama tentang ikhlas. Bisakah kita mengukur keikhlasan seseorang? Bisa, pasti. Setidaknya secara lahir. Ya, misalnya dia bilang apa ikhlasnya? Misalnya saya ikhlas nggak dibayar juga, lalu jangan dibayar. Kira-kira apa reaksinya? Nah, kalau seandainya biasa-biasa saja dia nggak ada perubahan, berarti dia ikhlas. Itu secara lahir. Kalau kalbu nggak ada yang tahu, kan tidak ada yang bisa melihat kalbu. Karena kan definisi ikhlas tadi itu kan tarkul amali li ajlil nasi, meninggalkan perbuatan karena tujuannya karena ingin dipuji oleh manusia. Sekarang coba misalnya ada orang yang menyatakan ikhlas, lalu saya mah ikhlas, pokoknya nggak ada yang merespon. Ini saya ngasih nasihat, ngasih wejangan, ngasih apa, saya ikhlas ya. Pokoknya mau dengerin atau tidak, lalu nggak didengerin misalnya. Pokoknya nggak didengerin. Kira-kira apa? Berarti tidak ikhlas. Berarti. Kira-kira begitu. Tapi tentu saja tidak mudah karena kan lagi-lagi urusan hati. Karena ikhlas itu bahkan kalau kata Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu, ikhlas yang paling tinggi itu adalah al-ikhlasu anil ikhlas. Ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Kalau ada orang yang masih bilang bahwa saya ikhlas, itu berarti belum ikhlas sebetulnya. Ini naik lagi nih ininya. Karena tadi kan bagaimana pendalamannya ya Bu Wulan. Jadi kalau makin didalami lagi ilmu itu memang betul terasa bahwa wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu itu nggak dikasih ilmu itu oleh Allah itu kecuali hanya sedikit saja gitu. Nah, dan ilmu tentang ikhlas juga begitu. Bagaimana kita bisa menerapkan ikhlas dari ikhlas itu sendiri? Artinya betul-betul itu tidak pernah bicara saya ikhlas, tidak pernah bicara saya mah tidak ingin dipuji oleh kamu. Udah pokoknya just do it gitu. Kamu ingin berkhidmat ke Alhamidiyah secara ikhlas, lakukan yang terbaik. Mau misalnya, ini mohon maaf tapi secara logika mungkin tidak terjadi, tapi mau misalnya sudah tahun-tahunan nggak naik-naik gaji nih misalnya. Coba itu di situ diuji. Saya ngajar ngaji nih misalnya gitu. Sudah tahun-tahunan saya nggak naik-naik juga gajinya misalnya. Ya di situ dari pihak dirinya berarti memang tidak ikhlas untuk ngajar ngaji. Meskipun dari pihak yang berkewajiban zalim, orang udah bekerja kok tidak ini. Tapi rupanya ternyata sengaja lagi nguji, dia ini ikhlas atau enggak, dirapel berikutnya misalnya gitu. Bayangkan itu ya, jadi memang kalau bicara kalbu nih Bu Wulan ya, bicara ruhani,
bicara sesuatu yang kadang-kadang di luar akal kita itu. Para wali, para orang-orang soleh yang menimpa kepada mereka itu kan seringkali tidak masuk akal, tapi di belakangnya tahu bahwa itu yang hakiki. Contoh yang paling sering kita dengarkan ya cerita Nabi Khidir itu kan ya. Tingkat Nabi Musa saja itu mempertanyakan dan tidak bisa sabar, tidak lulus gitu ketika menemani Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir udah levelnya udah hakikat, sementara Nabi Musa masih pada tataran syariat. Gimana sih ini perahu kok dibolongin? Kasihan dong ini orang pelayan nelayan miskin. Kok kamu bolongin? Benar secara syariat. Saya juga akan begitu kalau misalnya melihat orang miskin, kemudian ada orang soleh pakai jubah atau pakai apa, kiai misalnya, sepedanya dirusak misalnya. Itu saya akan protes pasti gitu. Karena saya masih syar'i gitu. Ternyata kan kemudian Nabi Khidir ngasih tahu, ini yang kamu tidak tahu. Karena itu perahu ini kalau seandainya nggak aku bolongin, di sana itu ada tengkulak yang kerjanya itu merampas perahu yang bagus. Saya pengen perahu ini nggak dirampas. Kan sebaliknya ternyata menyayangi. Tapi gimana taunya itu? Karena memang ruhani, qalbiyah gitu. Sifatnya qalbiyah. Jadi saya kira ikhlas juga begitu kalau mau mengukur gitu ya, secara kemanusiaan. Ya kalau mau sekali-kali nyoba barangkali gitu ya. Coba aja. Saya dicoba deh, saya pengen juga dicoba dulu. Saya nggak berani saya mengaku bahwa saya sudah ikhlas. Biarlah Allah, kita serahkan pada Allah kekurangan kita ya. Kan kita dianggap mulia itu karena belum diperlihatkan kekurangan kita oleh Allah ya. Kalau Allah sudah memperlihatkan kekurangan kita, dibolekerkeun semuanya. Dibolekerkeun itu pokoknya si Oman tuh begini, udah habis. Ada kan yang begitu, jabatannya tinggi. Hanya 1 detik, Allah balikan, langsung berubah. Tidak dihormati lagi, bahkan dipenjara, bahkan macam-macam. Padahal tadi begitu gara-gara itu. Kalau wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Gitu. Ya Allah, Engkau itu yang memuliakan sekehendak Engkau. Engkau juga wa tudhillu, Engkau juga menghinakan sekehendak Engkau gitu. Biadikal khair. Pada kekuasaan Engkau itu semuanya kebaikan. Nah, tauhid itu di sini. Gitu ya Bu Bulan ya. Yang kedua tadi apa? Muraqabah. Aduh itu juga berat. Jadi istilah muraqabah itu jadi dalam beragama ini kan sekali lagi ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ya. Jadi kalau syariat itu luarannya, cangkang luarnya. Muraqabah itu karena tadi yang saya kaitkan makanya dengan ihsan, itu salah satu tangga ruhani muraqabah itu. Jadi di dalam kitab yang lain itu, di dalam Tanbih Al-Masyi yang saya baca kemarin misalnya, tangga ruhani kalau kita mau nyampe nih ke muraqabah itu sudah ada di atas. Tangga yang paling bawahnya itu at-taubah. Gitu sebetulnya. Cuma kan ini tidak sedang bicara manazil. Ada di dalam kitab Manazilus Sairin misalnya, manazil itu manzal, jadi tempat tangga-tangga orang yang mau napak nyampe ke atas. Muraqabah itu salah satu tangga yang sudah agak di tengah. Yang paling bawahnya itu at-taubah. Yang pertama itu harus taubah. Terus ada ikhlas, terus muraqabah. Gitu. Cuma ini kan loncat nih, karena dianggap ini sudah khatam nih, sudah halaman 57 ke bawahnya sudah khatam. Makanya pengarang mengajak kita untuk muraqabah. Ya, untuk penguatannya dipraktekkan. Untuk bagaimana praktekannya? Ya selalu zikir kepada Allah. Karena ini muraqabah ini bukan teori gitu. Saya tidak bisa menjelaskan secara teori. Jadi praktekkan saja. Pokoknya praktekkan bahwa segala tindakan kita ketika mau melakukan sesuatu dilihat oleh Allah gitu. Ini kalau seandainya ini mau untung nih secara duniawi misalnya, gimana nggak untung? Ada yang ngasih ke saya uang nih misalnya nih 100 juta ini, gak ada yang tahu. Aduh, Allah ngelihat. Nah, misalnya gitu ya.
Itu tentu gedeannya, contoh gedeannya, tapi termasuk yang kecilnya pun gitu. Nah itu muraqabah itu mulai dari hal-hal seperti itu. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, saya juga masih banyak kurang. Saya juga belum bisa mempraktekkan sebenar-benarnya Bu Wulan. Ya, kita sama-sama mudah-mudahan terus kita bisa meningkatkan al-wajibat al-qalbiyah kita. Gitu. Baik, ada yang lain lagi? Ini pesertanya malah nambah nih 60 tuh. Sudah mau akhir nambah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Enggak. Mana speakernya? Jadi yang silakan sambil memperkenalkan supaya kedengaran siapa ini yang kedengaran ke daring maksudnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan madrasahnya, sebutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak Prof, saya Pak Suherman dari MTS Madrasah Sanawiyah Al-Hamidiyah ya. Saya ingin bertanya tentang ini Pak. Bagaimana hukumnya kalau kita itu memajang foto atau lukisan tapi itu Habib gitu atau ulama gitu ya. Kan kadang di saudara-saudara kita itu ada seperti itu gitu. Dan saya juga majang juga sih. Majang juga ya. Itu masih kan di luar sana masih pertentangan sana sini gitu. Secara hukum itu bagaimana? Gitu. Ya. Itu aja Pak. Ya. Baik, bagaimana hukumnya memajang gambar-gambar orang yang kita hormati gitu ya? Ada Habib, ada guru ta, ada tuan guru, ada istilahnya macam-macam kan ya. Masyayikh kita, ada hadratus syekh mungkin gitu ya. Selama masalah itu adalah masalah yang sifatnya itu bukan sesuatu yang qat'i ya, yang usuli, sesuatu yang pasti akidah, maka itu sudah pasti berbeda pendapat. Jadi apalagi soal ini. Jadi kalau bagaimana hukumnya? Hukumnya itu karena tadi menyampaikan Pak Suherman ikhtilaf, memang ya tentu saja ikhtilaf gitu. Tentu saja kalau memajang dan itu sama saja memajang seperti yang lain, tidak ada mengganggu akidah bahwa saya teralihkan tauhid saya misalnya rusak gara-gara foto itu, ya tidak ada, sama sekali tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu kan niat. Foto Kiai Syekhu juga ada di kita kan ya, di mana-mana gitu ya ada. Nah bahkan kalau di dalam tarekat tertentu itu foto syekh mursyid itu ada di ketika zikir itu ya menghadap ke syekhnya itu, bahkan disebutkan syekhnya syekh. Apakah menyembah syekh hanya orang yang melaksanakan tarekat itu yang sudah, makanya belajar tarekat itu harus ada mursyid gitu? Bukan sama sekali gitu, keliru. Kalau saya bisa pastikan kalau yang menganggap bahwa di dalam tarekat yang menyebut mursyidnya kemudian memandang, karena ada di dalam kitabnya itu memang harus memandang. Kalau misalnya menganggap bahwa itu syirik itu betul belum belajar tarekatnya gitu, ilmunya belum nyampe gitu ya. Karena ada di hati tadi itu, ada di hati, manajemen kalbu gitu. Jadi ya tidak apa-apa. Yang penting itu hatinya. Jangan menduakan, jangan. Saya emang nggak percaya sama Allah nih kalau nggak melalui guru saya. Itu kayak gitu. Saya ingin mendoakan Kiai Syekhu. Saya di makamnya, saya duduk, wajahnya saya pandangi, rasanya adem gitu misalnya gitu ya. Nah, kemudian saya doakan beliau. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan sebagaimana Engkau telah berikan keberkahan kepada Kiai Syekhu. Berikanlah ya Allah kemuliaan sebagaimana Engkau telah berikan kemuliaan kepada Kiai Syekhu. Misalnya gitu ya. Nah, sama sekali tidak apa-apa ya. Ya. Baik, sudah ya. Sudah 15. Insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan lagi. Ini al-wajibat al-qalbiyah masih panjang.
Setelah al-wajibat al-qalbiyah ini yang manis-manis dulu. Nah, nanti ini Bu Wulan harus hadir di pasal yang berikutnya. Min ma'asil qalbi. Wah, ini mah keburukan-keburukan hati. Iya, tapi nanti ya. Oh, sudah ditutup ya? Ada yang angkat tangan siapa? Ibu Eva. Mangga kalau masih ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ada di sini. Ini kali pertama saya Ustadz untuk bergabung. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah wali santri baru di Alhamdulillah. Dan materi Ustadz hari ini itu menjawab beberapa pertanyaan saya sebetulnya mengenai apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan. Di mana saya betul-betul ingin adil dan juga menjadi ihsan gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah mohon dikoreksi pemahaman saya Ustadz, menjadi ihsan itu berarti kita bersyukur akan apa yang dihadapi, yang dimiliki, lalu melakukan yang terbaik apa yang kita bisa tanpa mengharapkan apapun gitu. Tapi apakah mungkin akan ada kekhawatiran kalau misalnya saya bekerja di sebuah institusi yang menurut saya tidak ada yang harus diperbaiki gitu. Dengan saya misalnya tidak memikirkan itu, tapi saya hanya sekedar berbuat baik, lalu berbuat semaksimal mungkin yang saya bisa, apakah ada kemungkinan bahwa saya termasuk orang-orang yang tidak berusaha untuk berbuat kebaikan untuk institusi saya, untuk berubah menjadi lebih baik lagi, begitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Eva. Alhamdulillah ini wali santri baru kelas 7 berapa ya Bu Eva? Kelas 7A Ustadz. Oh 7A, siapa namanya? Fatur ya, Alhamdulillah kelas 7A. Ini ada kepala pesantrennya di sini. Jadi nanti diingat supaya diundang lagi kalau nanti ngasuh ya. Jadi ihsan, tadi soal ihsan gitu ya, pengertian dan pendalamannya. Jadi kalau tadi saya mencontohkan ihsan itu pada volunteerism. Kalau ada orang yang mau melaksanakan hal-hal yang sebetulnya tidak diwajibkan untuk dirinya, kebaikan yang tidak diwajibkan tapi dia mau laksanakan, itu ihsan sebetulnya. Tetapi kalau mau dengan definisi yang lebih lebih masyhur lagi di kalangan para ulama, yang namanya tentu sesuai dengan hadis Rasul juga, bahwa yang namanya ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah, engkau menyembah Allah, artinya berbuat baik saja pokoknya. Ka'annaka tarahu, anta'budallah ka'annaka tarahu, bayangkan seolah-olah dalam semua kebaikan yang engkau lakukan itu engkau memandang Allah gitu. Fa illam takun tarahu, kalau susah saya membayangkan Allah, melihat Allah gimana? Karena ya susah itu, kalau AC kelihatan ya melihat AC, atau melihat guru kelihatan, tapi membayangkan melihat Allah itu susah. Fa illam takun tarahu, kalau seandainya kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Berarti ada kaitannya dengan muraqabah tadi itu, selalu itu ihsan. Nah, dalam level pekerjaan seperti yang tadi Bu Eva ceritakan, melakukan kebaikan yang di luar tanggung jawab Bu Eva misalnya untuk institusinya, itu sudah ihsan sekali, tentu untuk kebaikan gitu ya. Bagaimana kalau tidak melakukan? Saya mah usul tidak untuk kantor saya, usul perbaikan tidak, tetapi saya melaksanakan semua kewajiban saya adil, cukup karyawannya adil, minimal itu adil. Bagaimana kalau yang di bawah itu zalim, namanya wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, karyawan yang memanfaatkan fasilitas kantor padahal bukan miliknya, itu namanya wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, zalim namanya. Jadi ada zalim, ada adil, ada ihsan. Nah, kita dalam bekerja silahkan mau pilih yang mana, 3 aja itu pilihannya. Apakah kita itu zalim, naudzubillah, berarti itu mah
potensi untuk destruktif, mungkin diberhentikan lah gitu, untuk dirinya juga destruktif, merusak. Ada yang rata-rata itu kelas reguler gitu, yang adil tadi itu, kelas reguler ya, kelas reguler itu kelas adi. Ini sekalian ngasih tahu ke Bu Eva, ini apa, para santri kita ini kelas baru itu sudah dites kemarin ya Qur'annya. Saya nggak tahu Fatur di kelas mana. Jadi kita kelompokkan para santri baru kita itu ada kelas i'dadi, ada adi, ada takhossusi. Nah, jadi kalau yang i'dadi itu yang Qur'annya masih ya perlu bimbingan agak intens. Kalau yang sudah bagus Qur'annya masuk dia ke kelas reguler nih. Nah, karyawan yang baca Qur'annya, maksudnya komitmen kerjanya udah bagus nih, jam masuk kerjanya bagus, kemudian pulangnya juga tepat waktu, tepat waktu banget gitu. Kemudian pekerjaannya selesai itu adil dia, kelas reguler namanya. Tapi jangan lupa ada kelas takhossusi, santri saja ada takhossusi. Ya Quran udah bagus, tajwidnya, makhrajnya udah bagus, tapi mau tidak ilmu yang lain nih, yang tambahan, dikasih tafsir bahasa Arabnya, dikasih ilmu-ilmu macam-macam, ditakhossusi tapi ya gitu. Nah di Alhamdulillah begitu tingkatnya. Sama ini juga karyawan juga, kalau mau kelas takhossusi berarti ya jangan hanya mengerjakan yang ditugaskan kepada dirinya gitu. Kalau kelihatan, bisa saya bantu, saya masih ada waktu sih setengah jam, nggak apa-apa, udah habis sih jam kerja saya, tapi saya nggak apa-apa, kayaknya masih macet juga sih itu di jalannya, bikin bahagia orang yang diajak bicaranya kan, macet juga itu. Ustadz Suman suka begitu, nggak apa-apa, saya mau itu macet kok di Sawangannya juga gitu, kan saya jadi senang kan, saya kadang-kadang begitu juga kan ke Ustadz Suman, udah dari pagi saya kerja, wah itu malamnya harus kerja lagi, udah habis sebetulnya jam kerjanya, tapi saya butuh ini misalnya, saya nggak apa-apa Kiai, kayaknya macet juga. Nah saya senang sekali jawaban itu, mudah-mudahan sering-sering aja gitu, tapi jangan ria ya, gitu. Tetap ikhlas. Terima kasih Bu Evi ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya tadi ya. Baik jamaah sekalian, mengingat waktu, insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat untuk manajemen kalbu kita supaya lebih baik lagi, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.